Shalom saudara yang kasih dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai saudara kembali melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara dikasih Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan yang luar biasa baik roh, jiwa, dan tubuh Anda sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kita. Semua orang tentu menginginkan dan merindukan agar memiliki sebuah kehidupan yang berbahagia, pernikahan yang berbahagia, dan lain sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa kebahagiaan itu merupakan sebuah keputusan dalam diri kita. Jadi tidak bergantung pada musim-musim tertentu, tidak bergantung pada keadaan-keadaan tertentu, tidak tergantung pada situasi-situasi tertentu dalam hidup kita. Tapi sebenarnya kita bisa mengalami dan merasakan kebahagiaan itu pada semua musim dalam hidup kita. Mengapa? Karena kebahagiaan itu merupakan keputusan atau pilihan yang kita buat. Sekalipun mungkin keadaan dan situasi sedang tidak baik, tapi kalau kita memutuskan saya mau bahagia, kita tetap bisa berbahagia. Sekalipun mungkin keuangan kita sedang tidak baik, sekalipun mungkin kesehatan kita sedang tidak baik. Namun hari ini kita mau belajar tentang hidup yang berbahagia, bagian yang keempat dari Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan mengatakan dengan begitu jelas, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar agar kita bisa memiliki kehidupan yang berbahagia, kita bisa terus berjalan dalam jalan yang penuh kebahagiaan. Firman Tuhan memberikan rahasianya bagi kita. Yang pertama, kita harus mengerti dan menyadari bahwa kebahagiaan itu merupakan keputusan atau pilihan yang kita buat setiap hari dalam hidup kita. Sehingga setiap hari kita diperhadapkan pada keputusan, pilihan yang mau kita buat. Ketika kita bangun pagi, saya mau bahagia atau tidak, itu keputusan di tangan setiap kita. Mungkin kemarin kita bahagia, tapi hari ini belum tentu. Semua bergantung pada keputusan yang kita buat. Oleh sebab itu, yang pertama pastikanlah agar kita dapat mengalami kebahagiaan dan terus berjalan pada jalan kebahagiaan. Yang pertama, pastikan dalam diri kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaan dalam diri kita. Sehingga ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan, maka kita mau memberikan dan menyediakan waktu dalam diri kita, perhatian kita, telinga kita, bahkan hati dan hidup kita untuk mau membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di tengah kehidupan setiap kita. Karena apa yang kita sebut sebagai sebuah kesukaan dalam diri kita, maka pada hal itulah kita akan menaruh perhatian lebih, pada hal itulah kita akan memberikan waktu yang lebih, pada hal itulah kita akan memberikan bahkan uang kita untuk hal itu, apa yang disebut sebagai sebuah kesukaan. Pertanyaan bagi kita hari ini, apa yang menjadi kesukaan dalam hidup saudara? Mungkin kita lebih suka untuk bermain dengan gadget kita, handphone kita lebih suka membaca status di sosial media dibandingkan kita suka membaca Alkitab. Kalau kita mungkin memperhatikan media sosial, memakai gadget kita tahan mungkin bisa berjam-jam. Tapi ketika kita membaca Alkitab, mungkin kita rasanya enggan, malas, dan sebagainya. Tapi kalau Anda ingin berjalan dalam jalan penuh kebahagiaan, hidup yang bahagia, yang pertama jadikan firman Tuhan sebagai sebuah kesukaan dalam hidup kita. Sehingga kita mau memberikan waktu yang lebih dalam hidup kita, memberi perhatian yang lebih dalam hidup kita, untuk mau kita baca, merenungkan, menyelidiki firman Tuhan, sehingga dari dalamnya lah membuat kita bisa bukan hanya berbahagia, tapi berbahagia itu bisa terus melimpah dan meluap dalam kehidupan Anda dan saya. Karena kebahagiaan itu bukan berasal dari sesuatu yang di luar, tapi dari dalamlah yang kemudian memancar keluar. Kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan, sebagai prioritas dalam hidup kita, maka kita akan menyediakan waktu dan perhatian lebih untuk kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hidup ini. Yang kedua, mari belajarlah memiliki kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita lebih suka merenungkan tentang situasi keadaan politik. Mungkin hari-hari ini kita lebih suka untuk merenungkan mungkin masalah dalam hidup kita, sakit penyakit yang kita alami. Mungkin kita lebih suka merenungkan akan
hal-hal atau sikap, perkataan, atau tindakan orang lain yang menyakiti dalam hidup kita. Nah, kalau semua hal itu kita renungkan, kita pikirkan dalam diri kita, mungkin itu hanya akan bisa mendatangkan luka dalam hati. Kalau yang kita pikirkan adalah hal-hal yang menyakitkan dalam diri kita, itu membuat kita menjadi trauma, menjadikan kita menjadi orang yang terluka. Kalau kita merenungkan masalah dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi bimbang. Tapi ketika kita mulai belajar merenungkan firman kebenaran, kita yang tadinya lemah, kita menjadi kuat kembali. Kita yang tadinya mungkin hilang pengharapan itu bisa muncul dan bangkit kembali. Iman kita yang tadinya goyah, itu bisa kuat kembali. Yang tadinya kita mungkin hilang damai sejahtera, kita bisa ada damai dan sukacita, bahkan kebahagiaan dalam hidup kita. Manakala kita mau belajar yang kedua, memiliki kesukaan yang baru untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dari apa yang kita pikirkan itu akan banyak mempengaruhi di dalam kondisi tubuh kita, mempengaruhi dalam kehidupan kita. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita banyak merenungkan firman Tuhan dalam diri kita, maka kehidupan kita akan diubahkan dalam proses Tuhan untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Yang ketiga, mari kita juga belajar dalam kehidupan kita. Kata merenungkan itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata haga, itu artinya bergumam. Kita mengucapkan, kalau istilah bahasa lebih gampangnya seperti orang kumat kamit, berkata-kata tapi suaranya tidak terlalu nampak. Kita belajar juga mengucapkan, memperkatakan firman dalam hidup ini, sehingga apa yang terjadi, apa yang kita alami adalah seperti yang kita ucapkan. Ucapkan firman Tuhan, maka itu yang berlaku, yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari belajar lakukan itu dalam hidup ini, maka Anda saya bisa mengalami kebahagiaan. Tapi yang terakhir, yang penting dalam kehidupan kita, belajarlah juga untuk melakukannya dalam hidup ini. Melakukan firman Tuhan menjadi sebuah kesukaan dalam hidup kita. Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan terus bertumbuh semakin besar, bertumbuh semakin kuat, bertumbuh dengan baik. Apapun musim dalam kehidupan kita, kita tetap bertumbuh dengan baik, bahkan tetap berbuah. Dan apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil adanya. Mari bangun satu kesukaan yang baru dalam diri kita, agar kita bisa mengalami kebahagiaan sesungguhnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.